بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله وطلابي رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ini merupakan pertemuan kita yang pertama di semester yang kedua, yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah mengembalikan kita ke jalannya. Karena barang siapa yang belajar ilmu, maka ia telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dia akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan bisa menjadi baik dengan ilmu dan kita akan bisa menjadi buruk kalau kita jauh dari ilmu. Dan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita bisa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia pertemuan pertama kita di pelajaran An-Nahwu. Dan alhamdulillah, sebagai pertemuan pertama kita akan berbicara tentang ahwalu bina'il fi'lil madhi. Keadaan bina al-fi'lil madhi. Di mana sebelumnya kita sudah berbicara tentang keadaan fi'il mudhari'. I'rab al-fi'lil mudhari', ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Yang tentunya hukum-hukum yang ada ini tergantung penyebab yang masuk ke dalamnya. Dan kita sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, fi'il itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang madhi. Yang mu'rab adalah fi'il-fi'il yang bisa kita lihat perubahan di harokat huruf terakhirnya. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum, dan ada pula jenis fi'il yang lain yang dia adalah mabni, yaitu fi'il-fi'il yang tidak menerima perubahan di akhir hurufnya, dan di antaranya adalah al-fi'lul madhi. Di sini kita akan melihat bahwa keadaan bina al-fi'lul madhi. Kita yakin dari kaidah sebelumnya bahwasanya fi'il madhi secara umum merupakan fi'il mabni, sehingga nanti ketika kita mengi'rabnya fi'il madhi apapun bagaimanapun bentuknya, kita katakan fi'lun madhi mabniyun. Namanya i'rab itu nama hukum tanda. Namanya fi'il madhi, hukumnya mabni. Sekarang yang jadi pertanyaan, ala ma yubna hadzal fi'il al-madhi. Dia dibina dengan tanda apa? Di sini sebagai contoh saja kita melihat fi'il madhi secara umum seperti ini. Bina'u al-fi'il madhi. Kita ambil contoh fi'il madhi dhahaba. Contoh saja, nanti fi'il madhi yang lain bisa dikiaskan dengan fi'il madhi dhahaba ini. Sebagaimana sudah kita pelajari, bahwa ilmu nahwu ini ilmu yang selalu mengotak-atik harokat huruf terakhir satu-satu kata. Sehingga kalau kita ingin menemukan apa tanda i'rabnya, apa tanda mabninya, maka yang kita lihat adalah huruf terakhir dari fi'il tersebut, dari kata tersebut. Kalau fi'il, maka huruf terakhir dari fi'il tersebut. Nah, di sini kita ambil dhahaba. Maka kita lihat dhahaba, huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya adalah ba. Maka dalam semua keadaan ini kan tasrif. Ya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Kalau kita perhatikan, inilah bentuknya. Fi'il madhi kalau dia berada di dhamir-dhamir yang ada. Dhahaba, huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Nah, di sini kalau kita melihat apa tanda binanya dari tiap-tiap bentuk fi'il madhi ini, maka sekali lagi yang kita perhatikan harokat huruf terakhirnya, yaitu huruf ba-nya. Kalau dia dhahaba, maka alal fathi, karena fathah huruf ba-nya. Kemudian dhahaba tetap fathah. Dhahabu dhammah ala dhammi. Dhahabat alal fathah. Kemudian dhahabata alal fathi. Dhahabna sampai ke
dari hunna ke nahnu, maka dia mabni ala sukun. Lihat huruf harokat ba-nya. Zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Ini sebagai contoh saja, dan fi'il madhi yang lain sama. Ya berlaku ya seperti ini juga. Tergantung dhamir ya mana ya dia ada. Huwa dhahaba 'ala al-fathi, dhahaba 'ala al-fathi di sini liittisalihi bi alifil mutsanna. Dhahabu dia 'ala dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Kemudian dhahabat 'ala al-fathi liittisalihi bi ta'it ta'nis. Kemudian 'ala al-fathi liittisalihi bi alifil itsnain. Dhahabna ya liittisalihi bi nun niswah. Kemudian dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu dia ala sukun liittisalihi bi ta'il fa'il. Kemudian yang terakhir dhahabna dia mabni ala sukun liittisalihi bina adalah ala jama'atil fa'ilin. Sekarang dalam kaidah yang ada ya pengarang kitab ini memperincikan kita mana yang fathah, mana yang dhammah, mana yang sukun. Kita lihat secara bersama-sama. Kita baca yubnal fi'lul madhi 'ala al-fathi fi thalathi halatin. Ya fi'il madhi dalam segala bentuknya dia kalau dilihat dari segi apa tanda binanya, dia dibagi menjadi 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertama di sini idza lam yattasil bi akhirih syai'. Misalnya di dhamir huwa. Mithlu wasala al-muslimuna. Lihat wasala ya huwa wasala dia mabniun 'ala al-fathi. Afwan di sini yang pertama yubnal fi'lul madhi 'ala al-fath. Yang pertama ya dia akan dibina dengan tanda fathah dalam 3 keadaan. Afwan. Kapan? Yang pertama jika belum bertemu sesuatu apapun di dhamir huwa maksudnya. Mithlu wasala dia fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi. Yang kedua dia juga akan dibina dengan fathah idza tasalat bi akhirih ta'ut ta'nits. Mithlu intasharat yang tadi dhahabat di dhamir hiya. Intasharat atau dhahabat fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathi liittisalihi bi ta'it ta'nis. Yang ketiga, dia akan dibina 'ala al-fathi idza tasalat bi akhirih aliful itsnain. Di mana di dhamir ya huma mudzakkar dan huma muannas. Huma dhahaba dan huma dhahabata. Kedua-duanya dia mabni 'ala al-fathi. Kenapa? Liittisalihi bi alifil itsnain. Yang kedua, wa yubnal fi'lul madhi 'ala sukun. Fi'il madhi akan dibina dengan sukun. Kapan? Di 3 keadaan juga. Fi thalathi halatin. Yang pertama, idza tasalat bi akhirih ta'ul fa'il. Jika bertemu dengan ta' fa'il yang mana tadi? Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu. Itu apa? Dia dibina dengan sukun ketika dia bertemu dengan ta'ul fa'il. Dia dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Yang kedua, idza tasalat bi akhirih na ad-dallatu ala jama'atil fa'ilin. Ini dhamir nahnu. Dhahabna. Ini mabni ala sukun liittisalihi bina adalah ala jama'atil fa'ilin. Yang ketiga, dia juga akan dibina dengan sukun idza tasal bi akhirih nun niswah. Apa tadi dhamir hunna. Dhahabna, aqbalna. Aqbalna atau dhahabna atau fi'il yang lain nanti jalasna, qara'na dan yang lainnya dia fi'lun madhin mabniun ala sukun liittisalihi binun niswah. Yang ketiga, wa yubnal fi'lul madhi ala dhammi dan dia akan dibina dengan tanda dhammah idza tasalat bi akhirih wawul jamaah. Tadi dhamir hum, zahabu, qatalu, jalasu, dakhalu dan yang semisalnya. Dia fi'lun madhin mabniun ala dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Jadi kalau kita lihat perinciannya persis seperti ini. Makanya walaupun kita nggak ada yang seperti ini, kita reka-reka saja. Kita bayangkan mana huruf terakhir dari fi'il tersebut. Kalau fi'il misalkan istaghfara, maka istaghfara apa? Huruf terakhirnya ra. Maka kita lihat harokat ra tersebut. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru dan yang semisalnya.
maka persis sama dengan ya dhahaba yang ada. Akhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.